Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Trade Stock ya. Balik lagi bersama saya Rahadi di video rekomendasi saham mingguan. Ya, kembali saya akan memberikan rekomendasi saham mingguan lagi untuk minggu depan ya. Periode tanggal 9 September sampai dengan 13 September 2024. Sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini dengan cara like, comment, dan juga di subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya ya supaya nggak ketinggalan video menarik kita selanjutnya. Oke, kita langsung lihat. Nah, sebelum kita masuk ke rekomendasi minggu depan ya, kita mau review dulu rekomendasi kita di minggu lalu seperti biasa. Minggu lalu kita ada apa aja? Nah, kita lihat IHSG-nya dulu ya. Minggu lalu masih lumayan naik ya. Memang dari view saya minggu kemarin saya perkirakan IHSG akan koreksi atau mungkin konsolidasi, ternyata buat high baru ya. Kalau dari weekly memang masih strong banget, indeks kita masih plus 0,67%. Kalau kita lihat dari daily, dan di sini ya inflow dari asing masih cukup bagus. Kita lihat rekomendasi kita yang pertama di minggu lalu itu ada ASLC. Nah, oke, ini masih coret gambar-gambar di minggu lalu ya. Nah, ini ASLC 95 sampai 100 minggu lalu itu kita dari tanggal 2 sampai tanggal 6 ya. Nah, dari tanggal 2, nah di sini ya waktu itu kan di sini 30 Agustus, nah tanggal 2 nih. Nah, dia masih di closing 100. Nah, saya waktu itu ya waktu dia closing di 103, kita harus tunggu dulu. Jadi menurut saya tunggu dulu, ini area demand di area kotak bawah sini. Udah kita santai, karena nggak boleh buru-buru ya, karena view kemarin tuh indeksnya agak turun dulu, jadi kita slow aja. Nah makanya ya ASLC buy 95 sampai 100 ini masih belum dikasih. Nah dikasih di tanggal 4 September ya, dia low sampai dengan 97. Nah, kita area buy 95 sampai dengan 100 ya. Nah, ini masih di area buy. Nah, saat dia closing di tanggal 6 ya, kemarin Jumat, dia masih di 100. Jadi ini baru masuk area buy kita nih. ASLC baru masuk area buy kita. Jadi untuk minggu depan menurut saya nih hold saja dulu. Yang masih punya hold, yang belum punya kalau mau masuk jadikan watchlist untuk minggu depan, ini menarik. Karena ini sudah ada di area demand, dan di sini sudah dia membuat yang namanya candlestick reject ya, atau rebound candlestick dengan candlestick hijau di area demand. Ini menandakan cukup lumayan bagus. Nah, ini masih tertahan di 100, ini di area demand-nya, dan di sini ada EMA 200 yang harusnya lumayan kuat ya untuk pertahanan dari SLC ini. Makanya ini masih menarik. Jadi saran saya yang masih punya, boleh kamu hold terlebih dahulu karena ini masih sesuai dengan skenario plan kita. Nah, atau kamu yang kemarin ambil low-nya 97 ya, kamu ambil di 97, 98 ini kan udah profit 2-3%. Atau kalau kamu mau buang, kamu ganti dengan saham untuk besok di minggu depan, itu boleh. Nah, itu disesuaikan saja lah dengan kriteria atau style trading kamu ya. Oke, ini untuk SLC. Next, saham yang kedua yaitu ada DRMA. Nah, DRMA dari tanggal ya, kita rekam dari tanggal 2 ya, tanggal 2 sampai tanggal 6. Kita lihat di tanggal 2-nya DRMA. Nah, ini plan-nya di tanggal 2. Nah, di sini ya. Oke, nah ini waktu hari Senin dia langsung naik ya, sampai naik, tapi ini kan naik ke target kita, tapi dia belum sampai area bawah. Jadi makanya waktu tanggal 30 di sini, karena ini lumayan jauh ke area bawah, jadi kita ya udah, kita sabar aja tunggu dia koreksi dulu ke area demand di sini. Nah, ketika dia mulai turun, nah turun low di tanggal 4 September, ini semua di tanggal 4 ya, ASLC tanggal 4. Ini dari tanggal 4 low-nya dia ada di 1040, dan area buy kita 1020 sampai 1070. Nah, di sini sudah masuk ya. Jadi tanggal 3 tanggal 4 nih masuk area buy kita. Ini tanggal 4-nya bagus, di low banget 1040 ya. Dapat low banget misal 1040, dia naik tanggal 5, naik Jumat, naik pas high-nya di 1100 di TP1 kita. Nah, kalau kamu sampai 1100 nih, misalkan dari low sampai high-nya itu 1100. Tapi kalau kamu mungkin punya average ya di tengah-tengah atau di 1060 atau bahkan di paling atasnya di 1070, kamu masih dapat sekitar 3%-an. Ya, lumayan lah ya, untuk satu minggu kamu bisa dapat profit segitu. Jadi lumayan banget DRMA, jadi happy cuan untuk DRMA. Next, saham yang ketiga Saratoga. Nah, ini sayang banget sih, waktu hari Senin langsung ngacir ya. Di sini waktu candlestick kita rekom, tapi tak harusnya dari sisi
buy ya dari trading plan, kita nunggu Saratoga turun dulu gitu ya. Dia akan closing di 2170 ya, minimal dia turun dulu sampai 2100, itu nanti baru kita buy. Ternyata dia langsung ngegas 10% di hari Senin. Ya udah, ini nggak dapet Saratoga, jadi ya udah invalid lah ya, nggak perlu dikejar. Nah untuk sekarang memang posisi masih menarik ini ya, potensi dia sedang konsolidasi membuat bullish pendant. Ini kalau dia bisa break lagi ini akan menarik nanti melanjutkan kenaikan. Oke, untuk Saratoga kita invalid. Jadi untuk rekomendasi minggu depan, satu profit, satu invalid, dan satu masih hold ya, seperti itu. Oke, gimana rekomendasi kita untuk minggu depan? Kita cek IHSG terlebih dahulu ya. Oke, indeks. Nah, seperti saya bilang ya, IHSG masih naik di sini. Asing masih terus inflow, jadi masih menarik. Jadi still hold aja. Sahamnya saham yang bobot besar ke indeks masih menarik gitu ya. Nah, ini memang secara short term ya, mungkin di sini ya. Di sini ada satu area support. Kalau kita trendline di sini jadi area support. Nah, ini untuk IHSG sekarang. Nah, kalau memang kamu lihat seperti ini ya, sebenarnya di sini ini ada inverted head and shoulder ya. Ini bahu kiri, kepalanya ini bahu kanan. Nah, kalau kita ukur mungkin jaraknya dari kepala sampai neckline ketika dia breakout pas di area 7.900 sampai dengan 8.000. Yang mana kalau kita cek di sini ya, ini merupakan, sorry, bentar, kalau kita cek pakai Fibonacci. Nah, ini Fibonacci 1.68. Nah ya, 1.68 memang berada di area-area 7.900, yang mana itu merupakan area Fibonacci resisten dan juga area target dari pola inverted head and shoulder-nya seperti itu. Jadi memang target IHSG ke sana. Apakah bisa kecapai ke sana ya? Kita menurut saya selama inflow terjaga kayak gini ya, masih bagus, big bang-nya masih inflow ya, IHSG masih bisa lah ke sana. Seperti itu. Oke, jadi indeks kita masih bagus. Oke, apa saja rekomendasi kita untuk minggu depan mengingat indeksnya juga masih bagus? Yang pertama ini Arto. Nah, kalau kamu ingat beberapa minggu lalu kita sempat rekomendasi Arto ya, tapi waktu itu dia udah naik ke target duluan. Nah, ini dia mulai turun. Nah, tanggal 3 turun. Nah, ini mulai menarik nih. Kalau menurut saya ini mulai menarik, mulai turun, mulai berada di area-area support. Nah, kalau kita buat area-area demand, nah ini di area sini. Untuk Arto ini menarik ya, untuk area kita cicil buy kita. Coba kalau kita buat trading plan, dia kemarin sempat naik ya sampai high-nya 2840, terus dia turun lagi, kelihatan reject. Emang Arto nih tipikal yang shadow atas bawahnya nih lumayan panjang ya. Kalau kita cek sampai misalnya MA 200, nah ini menarik banget nih. Jadi sampai MA 200 ini harusnya masih oke ya. Closing 2780. Bentar, kita buat trading plan untuk Arto. Dia closing 2780, boleh entry 2780 sampai dengan mungkin sampai bawah sini juga masih oke ya. 2670, lalu stop lossnya nah di bawahnya aja. Kalau sampai MA 200 2650. Nah, kalau breakdown MA 200 baru kita buang ya untuk Arto ini. Ini masih menarik. TP1, nah mungkin di area-area sini. Ini ada satu resisten ya di area sini, minor resisten. Nah, ini minor resisten 1. Nah, ini minor resisten yang keduanya. Kalau sampai sini ya oke. 2850 sampai dengan ya 3000 lah kagok. 2850 sampai dengan R2-nya ada di 3000. Oke, itu untuk Arto. Nah, ini masih menarik ya. Memang di sini kalau kamu perhatikan secara kecil, ini ada double top ya. Ini double top, ini naik, ini top 1, ini top 2. Nah, ini kan breakdown. Nah, kalau kita ukur dari sisi target penurunannya ya memang nggak terlalu jauh. Nah, di sini pas banget. Jadi memang double top kecil aja di sini. Nah, ini kita harapkan dia tertahan masih dari 200, ini masih menarik. Oke, itu untuk Arto. Next, saham yang kedua ada BBTN. Oke, BBTN juga menarik ya dari sisi fresh action, yang mana kalau kita gambarkan dari, nah di sini kalau kita buat di sini ada satu area di sini support ya, support resisten, dia sempat breakout di sini ya, sempat breakout namun false breakout, dia turun lagi. Nah, ini mulai breakout lagi. Nah, ini kemarin dia mulai yang namanya dia retracement. Nah, ketika habis breakout dia mulai retracement. Nah, ini ya kita hajar aja, ini masih menarik BBTN.
Oke, coba kita buat trading plan 14.05. Kita tawar dikit deh 1.400. Kalau sampai area support 13.40. 13.40 sampai dengan 1.400 kita tawar dikit BBTN. Target ya resisten 1 di area sini, resisten 2 ini ada satu gap ya. Untuk 1 minggu BBTN ya oke lah 14.40 ya R1 14.40, R2 nya 1.500, dan untuk area stop loss di bawahnya aja 13.40 3. Oh ini sebenarnya ada MA5 ya 13. Nggak apa-apa deh 13.30 ya di satu tick di bawah area, 2 tick di bawah area entry untuk BBTN. Nah ini kita harapkan harus mulai menarik ya dari sisi fresh action di sini. Ketika dia mulai turun ya dia turun. Nah ini mulai turun, nah ini mulai reversal ya buat higher high, higher low, higher high. Nah ini kita harapkan dia buat higher low, nah nanti dia breakout lagi buat higher high. Nah ini lanjut, harus masih menarik ya BBTN. Big Bang masih oke, biasa BBTN ini mulai ikut. Next saham yang ketiga nih ESA. Nah ESA juga menarik ya dari sisi fresh action. Kalau kita lihat di sini kita buat satu area resisten di sini ya. Di sini kita buat satu area resisten yang mana memang sering banget reject di area sini ya. Sering banget reject nih, ini udah sering. Nah ini mau breakout tapi pulse breakout ya ini nggak jadi sampai akhirnya dia breakout di sini ya. Sampai akhirnya dia breakout dan ini mulai retrace. Nah mulai retrace ini menarik. Kalau kita buat suatu pola sebenarnya di sini ada bisa kamu lihat ya, dia konsisten nggak ngebuat yang namanya higher high, tapi dia selalu konsisten ngebuat yang namanya higher low. Nah di sini ini menarik. Kenapa? Karena di sini ada satu pola yang namanya ascending triangle yang mana masuk ke dalam pola continuation pattern ya, yang mana pola kelanjutan. Jadi kalau sahamnya uptrend ya, ini kan awalnya uptrend terus ada pola ini ya, dia akan lanjut kenaikan. Jadi kita pakai neckline-nya aja di sini, karena kalau misalkan dia sampai trendline yang terlalu jauh ya, jadi kita pakai neckline-nya aja di sini. Oke, kita buat trading plan closing dia 865 entry sampai 835 sampai 865, stop loss 830 nya. Lalu R1 ya di high-nya kemarin sini R1, R2 nya coba kita cari ke belakang. R2, nah ini 930 untuk 1 minggu. Oke. Nah sip, 890 R1 dan R2 di 930. Oke, itu aja 3 rekomendasi untuk minggu depan ya. Sekali lagi ini disclaimer on, jadi silahkan dianalisa ulang kalau kamu merasa cocok. Kalau nggak merasa cocok silahkan di skip. Nah kalau kamu mau join trading bareng sama saya setiap harinya, kamu bisa buka rekening KB Palburi Sekuritas melalui cabang kita. Nanti kamu dapetin insight-insight menarik seputar saham dan juga update market, atau kamu join jadi member di Trade Stock Premium ya. Nah kita juga ada program Road to 100 juta portfolio, di mana saya akan men-challenge ya diri saya pribadi, yang mana saya trading modal 10 juta dengan tujuan akhir nanti capai di 100 juta. Semua anggota atau semua nasabah bisa melihat secara langsung isi portfolio saya dari awal trading modal 10 juta saat ini baru mencapai sekitar 16 juta, bahkan 16 juta 800 kalau nggak salah ya. Kemarin sempat 17 juta, sempat cut loss juga jadi agak turun. Nah itu masih perjalanan masih jauh. Kalau kamu mau daftar caranya gampang banget ya, buka akun KB Palburi atau join menjadi member premium. Nah itu untuk info lebih lanjut kamu bisa cek link yang ada di deskripsi kita. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang udah support channel ini dengan cara like, komen, dan juga di subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video menarik kita selanjutnya. Sampai jumpa, semoga 3 saham ini bisa kasih kita cuan di minggu depan. See you.